Film ini menceritakan tentang dua orang detektif yang bekerja sama memburu pembunuh berantai bermotif Seven Deadly Sins sebagai modus aksinya. Seven Deadly Sins sendiri merupakan 7 dosa yang sering dilakukan manusia, yaitu kerakusan, keserakahan, kemalasan, kemurkaan, kesombongan, nafsu dan iri. Seperti apa kelanjutannya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Namanya Somerset, ia merupakan seorang detektif handal yang telah mengecap banyak kasus namun sebentar lagi ia akan pensiun. Kali ini Somerset kedatangan detektif muda yang bernama Mills. Karena baru dipertemukan, Somerset dan Mills terlihat kurang akrab karena ego masing-masing. Mereka berdua dihadapkan pada sebuah kasus pembunuhan. Pagi itu Mills ditelepon karena telah terjadi pembunuhan lagi. Mau tak mau ia harus pergi meninggalkan istrinya yang bernama Tracy. Korban kali ini berbadan gendut yang dipenuhi oleh makanan seperti saus spaghetti, terlihat seperti orang yang rakus, namun Somerset berpendapat bahwa ini bukan pembunuhan. Tim forensik pun datang untuk mengecek tubuh si korban. Somerset berpendapat bahwa si pembunuh menaruh ember di bawahnya dan terus menjejali makanan pada si korban. Bukan hanya itu, tenggorokan si korban pun bengkak, mungkin berusaha menelan makanan hingga perutnya meledak. Somerset pun meminta izin pada si kapten untuk mengundurkan diri dari kasus ini karena ia tak ingin tugas terakhirnya menangani kasus yang berlanjut. Ia juga meminta agar Mills jangan ditugaskan dalam kasus ini. Tak terima akan omongan Somerset, Mills merasa kesal dan meminta izin pada si kapten memberikan kasus ini padanya. Namun si kapten lebih memilih Somerset dan David akan dipindah tugaskan sehingga Somerset tetap menangani kasus tersebut. Esoknya, surat kabar memberitakan ada kasus pembunuhan lain di mana seorang pengacara pembela ditemukan tewas dibunuh. Jaksa Talbot memberikan klarifikasi tentang kasus tersebut pada awak media, sementara itu Mills yang menangani kasus ini berada di TKP ketika si pengacara tersebut mati dan di sana terlihat sebuah tulisan grid yang berarti serakah. Si kapten lalu memberitahu Somerset tentang kabar tersebut dan pelakunya menulis kata serakah dengan darah si korban. Si kapten juga memberikan sebuah botol kecil yang ditemukan pada perut si korban yang ditemukan oleh tim forensik untuk diberikan pada Somerset. Karena penasaran, Somerset kembali mendatangi TKP kasus si gendut. Di sana ia melihat tulisan glutoni yang berarti kerakusan dan sepucuk kertas yang ditempel di dinding. Esoknya ia memberikan isi surat tersebut pada si kapten yang berisi, jalan keluar dari neraka menuju surga sangat sulit dan berat. Kata-kata itu merupakan kutipan dari sebuah puisi karya Milton yang berjudul Paradise Lost. Somerset lalu menjelaskan bahwa ini permulaan karena ada 7 dosa besar: rakus, serakah, malas, pemarah, sombong, nafsu dan iri hati. Ia berpendapat akan ada 5 pembunuhan lagi dan Somerset tak ingin terlibat dalam kasus ini lagi. Ia menginginkan Mills yang menangani kasus tersebut. Malamnya Mills memeriksa foto korban si gendut sedangkan Somerset pergi ke sebuah perpustakaan polisi. Saat membaca sebuah buku, Somerset menerima sebuah not dari Mills dan mereferensikan beberapa buku yang diantaranya berjudul 7 dosa besar dan yang lainnya. Setelah beres membaca, Somerset memberikan sebuah surat di atas meja Mills. Sekarang Somerset harus berbagi ruangan dengan Mills karena ruangan Somerset sekarang menjadi ruangan Mills itu karena Somerset sebentar lagi akan pensiun. Saat itu, Tracy istrinya Mills menelpon dan mengajak Somerset untuk makan malam di rumahnya. Malamnya, mereka berbincang bersama, makan malam bersama dan diketahui bahwa Somerset belum menikah sampai sekarang. Di sana Somerset membantu Mills dalam memecahkan kasus yang menimpa seorang pengacara yang mati dibunuh dengan mencongkel bagian tubuh korban dan anehnya tak ada sidik jari pelaku dalam kasus pembunuhan tersebut. Pada saat kejadian, istri si pengacara sedang berada di luar kota. Mereka pun mengunjungi kediaman istri si pengacara. Saat melihat foto-foto suaminya dengan rasa sedih, terlihat seperti ada yang aneh di mana lukisan di dalam kantornya terbalik.
Somerset dan Mills kemudian mengecek lukisan tersebut dan tampak tak ada apa-apa, namun sebagai detektif handal Somerset menemukan sebuah sidik jari di dinding yang terhalang lukisan. Tim forensik lalu mengecek sidik jari tersebut namun tak ada yang cocok sama sekali, mungkin butuh beberapa waktu agar sidik jari tersebut ditemukan. Esoknya si kapten memberitahu bahwa telah ditemukan pembunuhnya. Namanya Alan, dia mempunyai sejarah sakit jiwa, dia juga terlibat narkoba dan pernah dipenjara di sini. Para polisi pun bergegas cepat mencari keberadaan Alan, bukannya mendapatkan Alan namun yang mereka lihat hanyalah sebuah mayat yang telah lama mati, di sana tertulis slot yang berarti kemalasan. Merasa seperti dipermainkan, Mills terlihat emosi ketika seorang fotografer media mencoba memotretnya. Malamnya Tracy menelpon Somerset dan memintanya untuk bertemu karena Tracy tidak mempunyai teman selain Somerset. Tracy bercerita bahwa ia akan segera mempunyai bayi dan ia juga membenci lingkungan di kota ini karena ia merasa sangat buruk tinggal di kota ini, namun ia tak berani mengatakannya pada Mills. Somerset dan Mills meminta bantuan pada salah satu anggota FBI di mana orang-orang yang pergi ke perpustakaan dan meminjam sebuah buku, bahkan penulis buku, maka datanya akan berada di kantor FBI. Makanya Somerset ingin tahu siapa saja orang yang telah meminjam dan penulis buku seperti yang Mills referensikan. Jonathan Doe, dia merupakan yang menulis tentang 7 dosa besar. Mereka pun mulai pergi ke tempat Jonathan Doe. Seperti sudah tahu apa yang Somerset lakukan, Jonathan mencoba menembak mereka dari luar. Mills lalu mengejar Jonathan dan mencoba menangkapnya. Bukannya dapat, Mills malah hampir mati setelah Jonathan dapat melumpuhkan Mills. Sesaat Jonathan akan membunuhnya, Somerset datang dan saat itu juga Jonathan pergi dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Mills. Atas berita dari seseorang, mereka pun masuk ke sebuah tempat di mana Jonathan sering tinggal di sini. Di sana terlihat bukti-bukti kasus pembunuhan yang Jonathan lakukan, dan ternyata di sana ada foto Mills sesaat waktu seorang fotografer meminta fotonya sewaktu di TKP. Semua tim polisi dan data forensik datang untuk melihat kediaman Jonathan. Di sela itu Jonathan menelpon, Mills lalu mengangkatnya sedangkan Somerset merekam suara Jonathan lewat ponselnya. Di sela pembicaraannya itu Jonathan menaruh rasa hormat pada mereka berdua dan meminta maaf karena telah melukai Mills. Di tempat TKP terlihat toko kulit Wild, mereka pun mendatangi toko tersebut lalu menanyainya dan benar Joe datang untuk memesan sebuah pakaian dari kulit. Foto wanita yang terpampang dari tempat Jonathan ditemukan tewas dan di sana tertulis lust yang berarti nafsu, rupanya wanita tersebut seorang pelacur. Somerset dan Mills lalu menginterogasi 2 orang sebagai saksi pembunuhan tersebut dan salah seorang saksi berkata bahwa ia diancam oleh Jonathan. Esoknya telah terjadi pembunuhan lagi, seorang wanita yang mati secara mengenaskan hingga hidungnya dipotong dan di atas wanita tersebut tertulis pride yang berarti sombong. Somerset dan Mills kembali ke kantor namun tiba-tiba seseorang mendatanginya dengan berlumur darah lalu menahannya. Kulit jari-jarinya disayat, pantas saja selama ini tak ada sidik jari yang sama. Hanya tinggal 2 pembunuhan lagi 7 Deadly Sins-nya selesai, yaitu kemurkaan dan iri hati, dan si pelaku tadi akan memberitahu mereka berdua di mana lokasi kejadiannya lewat si pengacaranya. Mills sempat menolak, namun si pengacara memberitahu kalau Somerset dan Mills menerimanya maka ia akan mengakuinya bahwa semua pembunuhan yang terjadi selama ini dia yang melakukannya karena selama ini belum ada bukti yang cukup kuat untuk menahan si pelaku. Jadi apa hubungannya pria tadi bersama Jonathan? Karena data forensik melihat ada darah Jonathan ketika pembunuhan terakhir dan satunya lagi belum diketahui darah siapa. Somerset dan Mills pun bersiap-siap untuk melakukan tugas terakhirnya menghadapi Jonathan. Somerset, Mills dan si pelaku pergi mengendarai sebuah mobil sedangkan polisi lainnya memperhatikan dalam helikopter.
Di perjalanan si pelaku tak sabar ingin melihat aksinya yang begitu spesial baginya karena aksinya itu diperlihatkan langsung oleh dua detektif yang ia kagumi. Si pelaku juga berkata bahwa yang selama ini ia lakukan adalah benar, ketika si pria gendut menjijikan yang ketika ia berjalan suka dicemooh oleh orang-orang. Kemudian si pengacara yang mendedikasikan hidupnya untuk menghasilkan uang dengan cara berbohong juga untuk membebaskan para pembunuh dan pemerkosa. Ada juga wanita PSK yang selalu menyebar penyakitnya kepada setiap orang, dan kita semua hanya menolerirnya sedangkan itu semua adalah sebuah dosa besar dan semua yang ia lakukan agar semua itu takkan terjadi di kemudian hari. Hingga tibalah mereka di sebuah tempat, di mana di sana banyak tiang listrik sehingga tidak memungkinkan untuk sebuah helikopter mendarat dan hanya bisa mengawasi dari atas. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba datanglah sebuah mobil dari belakang. Somerset lalu mendekatinya dan rupanya itu seorang kurir yang akan mengantar sebuah paket yang ditujukan untuk detektif David Mills. Somerset lalu membuka paket tersebut dan terlihat ada bercakan darah. Entah apa yang berada dalam paket itu namun Somerset berkata untuk segera menjauh dari paket itu. Sementara itu, Mills yang sedari tadi menemani si pelaku merasa penasaran dan si pelaku berkata bahwa ia mengagumi dirinya juga istrinya Mills. Si pelaku juga berkata bahwa tadi pagi ia berkunjung ke rumahnya dan mengambil souvenir kepala istrinya yang cantik. Ia merasa iri dengan kehidupan normal Mills. Ternyata si pelaku sengaja melakukan itu agar si pelaku melengkapi semuanya dengan berharap Mills murka atau dendam dan membunuhnya. Bahkan si pelaku terus mengejeknya karena selama ini Mills tidak tahu kalau istrinya sedang hamil. Di sela itu, Somerset mencoba menenangkan Mills karena ia tahu bahwa dengan Mills membunuh si pelaku maka semua rencana Jonathan berjalan dengan lancar dan itu pilihan yang sangat sulit buat Mills. Karena emosi mendengar kalau isi dus tersebut adalah kepala istrinya, Mills pun membunuh si pelaku dengan pistolnya. Karena si pelaku telah dibunuh maka keberadaan Jonathan yang sebenarnya kita takkan pernah tahu dan cerita pun selesai. Mungkin kalau si pelaku tidak dibunuh maka cerita akan terus berlanjut dan entah kapan akan selesainya. Akhir kata, wassalam, sampai ketemu di cerita selanjutnya.